Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kalau baik. Kalau gitu sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Silakan tolong dipimpin doanya hari ini oleh Hakim. Ya, oh iya. Atau oke aja, oke. Hakim? Ayo, Hakim. Halo? Hakim. Hakim? Hakim. Hakim malah Hakim. ngapain ini? Pimpin Apa doa ini, dulu, Bu? Hakim. Bagasan Nur Hakim hadir. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa gitu, Hakim. 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 Main yuk. Kim, by one Kim. Suaranya nggak masuk ya, Hakim ya? Aduh, berisik Kim. Tolong Apa tuh? dipelankan suaramu. Hakim? Halo, audionya kayaknya lagi menyambung. Kalau begitu kita alihkan aja. Boleh oleh Babang dipimpin doa hari ini, Babang? Alhamdulillah. Nah, kedengeran ya. Ayo, Babang. Oh, Hakim udah bergabung. Oke, boleh sama Hakim aja deh. Kalau gitu Hakim, diulang Hakim suaranya agak didekatkan dengan Oke, handphonenya. Hakim. Iya. Hakim, berulang Hakim. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Berdoa. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas ya? Atau kurang besar volumenya? Kurang, Bu. Kurang besar volumenya. Oke, sudah jelas? Ini jadi makan mic-nya. Ibu, ada yang berisik, Bu. Ya, betul. Ya, tolong Jangan di dimakan mute mic-nya. dulu. Dulu ya. Jangan dimakan mic-nya, tolong. Iya, jangan Woi, dimakan. Bang, mute, Bang. Ya, oke, di mute dulu semuanya. Ibu akan mulai materi hari ini. Silakan di mute dulu. Di mute dulu. Di mute. Ya, oke. Abdu di mute dulu. Hakim. Di mute dulu. Oke, audionya dimatikan dulu. Siapa lagi yang belum? Azrina. Ya, oke. Azrina. Dimatikan dulu. Oke, sudah. Ya, oke. Agak lebih terdengar lebih sepi ya. Oke. Kalau gitu Ibu akan share screen dulu, diperhatikan. Oke, Ibu share screen. Ini materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai keliling lingkaran. Hari ini Ibu akan bahas mengenai luas lingkaran, tapi jika digabungkan dengan bangun yang lainnya. Sebelumnya, Ibu akan bahas dulu mengenai tugas yang kemarin. Nah, ini tugasnya kemarin ya, yang di halaman 49, bagian E. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada ukuran bagian sisinya saja, nih ya, 24, artinya ini adalah berupa persegi. 24, berarti ini 24, dan ini juga 24. Ya, kalian diminta untuk mencari keliling bangun datar ini. Ya, sekali lagi, Ibu jelaskan. Untuk mencari keliling bangun datar, kalian hanya menghitung bagian terluar dari bangun tersebut. Ya, seperti Ibu bilang, kalau kalian mengelilingi lapangan sedangkan di tengah ada garis, maka garisnya juga tidak akan
perlu kalian kelilingi, tidak perlu kalian lalui. Yang perlu kalian lalui hanyalah bagian terluar dari lapangan tersebut. Itu ya, itu teori mencari keliling gabungan. Jadi bentuk bangun datarnya saja yang digabung antara bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lain, terutama kalau sekarang ini digabung dengan bagian-bagian lingkaran, ya. Tetapi untuk mencari kelilingnya bukan keliling masing-masing bangun digabungkan, tetapi mencari keliling bangun datar tersebut yaitu dengan cara menjumlahkan bagian terluar dari sisi bangun tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, angka siapa nih? Oh, udah dihapus. Ya, angka 24 ini fungsinya adalah sebagai diameter. Kemarin Ibu sudah jelaskan di video singkat yang Ibu kirimkan di grup WA ya. Artinya kalau diameternya 24, maka jari-jarinya adalah 12 cm. Kalau yang ini pasti semua sudah tahu ya. Harus bisa membedakan antara diameter dengan jari-jari ya. Kemudian perhatikan. Kalau kalian lihat bangun ini, maka bagian yang terluarnya adalah yang melengkung-melengkung ini nih. Nah, ini satu yang kita hitung berapa panjangnya, artinya mencari keliling setengah lingkaran. Kemudian ini, garis lengkung berikutnya yang kita hitung, kemudian yang ini, dan yang ini. Itu saja. Jadi ada 4 sisi dari bangun datar ini yang kita hitung untuk mencari keliling bangunnya. Ya, sekali lagi. Hanya menjumlahkan bagian luarnya saja. Terus ada angka 24 untuk apa? Sekali lagi, angka 24 itu artinya sama dengan diameter pada lingkaran. Ya. Kalau diameternya 24, maka jari-jarinya adalah 12. Itu fungsi dari angka 24. Bukan untuk dihitung. Tidak selalu angka yang ada di situ itu harus digunakan sesuai dengan keperluannya saja. Nah, yang kita gunakan nanti ini adalah angka 12-nya atau nilai jari-jarinya. Ya. Maka karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, nilai pi-nya adalah 3,14. Ya. Yang kita cari dulu adalah keliling setengah lingkaran. Ingat, kalau keliling setengah lingkaran, ini bentuknya setengah lingkaran ya. Ini setengah lingkaran. Kemarin ada yang mengerjakannya 3/4. Kalau 3/4 itu ada satu bagian lagi sampai di sini. Nah, itu ya. Jadi hampir penuh lingkarannya. Kalau ini kan hanya setengahnya. Kalau 1/4 hanya dari sini ke sini saja. Dari sini sampai sini. Nah, itu 1/4 bagian lingkaran. Azam ngantuk. Ya, oke. Nah, ini kalau sudah kita masukkan nilainya. Berarti 1/2, ini karena setengah bagian lingkaran, dikali 2 PR ini adalah rumus dari keliling lingkaran, maka 2-nya tetap 2, pi-nya kita ganti dengan 3,14, dan R-nya atau jari-jarinya kita ganti dengan angka 12. Nah, ini 2 dengan 2 kan bisa dibagi kemarin ya, di kelas sudah Ibu jelaskan. Kalau dibagi hasilnya adalah 1. Maka Ibu tuliskan dulu di sini supaya lebih jelas. 1 dikali 3,14 dikali 2, 12. Hasilnya adalah 37,68 cm. Ini kemarin sudah lumayan banyak yang betul, tetapi yang masih belum betul juga masih ada. Karena mungkin masih bingung, ini kelilingnya nyarinya gimana sih? Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu keliling setengah lingkaran, nah baru kita cari keliling bangunnya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa keliling bangunnya adalah yang bagian setengah lingkaran ini. Ya, maka kalau mau mencari keliling bangunnya tinggal kita jumlahkan. Sisinya ada 4, berarti angka yang dijumlahkan pun harus 4. Maka keliling bangunnya adalah 37,68 ditambah 37,68 ditambah 37,68 ditambah 37,68. Hasilnya adalah 150,72 cm. Ya, kemarin hanya ada yang menjumlahkan 3 saja, Ibu agak bingung gitu. Kenapa cuma 3 aja? Padahal sudah terlihat jelas bahwa di situ ada 4 sisinya. Kalau sisinya ada 4, artinya ada 4 angka yang harus kamu jumlahkan. Kalau sisinya ada 3, maka akan ada 3 angka yang harus kamu jumlahkan untuk mencari keliling gabungannya. Ya, sampai sini untuk tugas yang kemarin. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, Azril tidak ada. Yang lain? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Oke, mudah-mudahan
Sudah lebih Beda, jelas Bu. ya. Ya, bisa dipahami kembali. Sekali lagi, kalau mencari keliling bangun gabungan, apakah ada lingkarannya atau tidak ada lingkarannya? Teorinya satu, jumlahkan sisi bagian yang paling luar saja. Jumlahkan sisi bagian yang paling luar saja. Karena ini sisi paling luarnya belum diketahui panjangnya berapa, dan ini adalah bagian dari setengah lingkaran, maka kita cari dulu setengah lingkaran. Nah, ini dia. Ya, baru dijumlahkan. Keliling bangunnya dapatlah yang ini. Nah, itu mencari keliling. Materi hari ini masih dengan gambar yang kemarin, supaya tidak mencari banyak gambar. Gambarnya masih yang kemarin, masih tugas yang kemarin. Gambar yang seperti ini. Hanya yang akan kita cari adalah luas gabungannya. Nah, kalau luas gabungan ini sedikit lebih mudah tingkat kesulitannya dibanding mencari keliling. Karena kalau luas gabungan itu pasti menjumlahkan setiap luas bangun yang ada di situ. Ya, yang di situ ada gambar apa? Ini ada setengah lingkaran, ada setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, dan ada persegi. Nah, dijumlahkan kalau luas semuanya. Ini luasnya berapa, ini luasnya berapa, ini luasnya berapa, dan ini juga luasnya berapa, serta yang ada di tengah luasnya berapa. Jadi kalau luas gabungan itu betul menjumlahkan semua luas bangun yang ada pada gabungan bangun tersebut. Kalau keliling bukan menjumlahkan keliling bangun, tetapi menghitung bagian terluar dari bangun tersebut. Itu bedanya ya, konsep keliling gabungan dengan luas gabungan bangun datar. Ya. Sekarang kita perhatikan, ini sama seperti yang tadi. Diameternya 24, maka jari-jarinya adalah 12 cm. Artinya pi, nilai yang digunakan adalah 3,114. Perhatikan. Luas bangun ini ya, yang harus kalian cari yaitu dengan cara mencari luas persegi yang ada di tengah ini ya. Kemudian luas tengah lingkaran, ini Ibu tulis dulu dengan jelas semuanya. Karena ini ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu tuliskan dulu semuanya. Luas persegi yang pertama, kemudian luas tengah lingkaran, luas tengah lingkaran, luas tengah lingkaran, luas tengah lingkaran. Luas tengah lingkaran yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mana aja mau diputar sama aja. Pokoknya luas tengah lingkarannya ada 4. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Tidak. Tidak ada. Jelas ya? Luas bangunnya sampai sini yang harus dicari apa saja jelas ya? Jelas. Jelas, oke. Kalau gitu yang pertama adalah mencari luas persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti sisi perseginya adalah yang ini, 24, dan yang ini juga 24. Tinggal dikalikan. 576 cm persegi. Ya. Kalau luas bangun datar yang lain masih ada yang ingat nggak? Kalau luas persegi panjang apa rumusnya? Halo? Pi kali L. P kali L, bukan pi. P kali L, panjang kali lebar. Oke, kalau luas segitiga. Tinggi. Lagi ya. Tinggi diapain? Ntar boleh di buku, Bu. Tentang lihat di buku. Yang lain? Yang lain? Boleh Tinggi dibuka. kali lebar. Panjang kali lebar itu kalau persegi panjang. Kalau segitiga, Ibu tanya segitiga. Apa? Yang kita gunakan sekarang persegi, karena memang yang digambar itu adalah persegi. Tapi kalau muncul persegi panjang harus tahu luasnya. Panjang kali lebar tadi sudah dijawab. Kalau segitiga, apa? Tidak ada di buku, Bu. Tidak ada di buku. Iya, tidak ada di buku, tapi sudah dipelajari dari kelas 4 kalau tidak salah. Masih ingat? Kelas 3 belum belajar. Kelas 4. Masih ingat? Enggak. Enggak, oke. Boleh ditulis di bukunya masing-masing. Kalau luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Atau setengah dikali alas dikali tinggi. Itu luas segitiga. Kalau luas jajar genjang. Tahu nggak jajar genjang yang kayak apa? Tahu.
Nggak tahu? Masya Allah. Allahu Akbar. Jajar genjang ada yang tahu? Ini karena gambar yang nggak pakai penggaris, pokoknya seadanya ya. Ini namanya jajar genjang. Nah, ini namanya jajar genjang. Kalau jajar genjang luasnya alas dikali tinggi. Tinggi itu jarak antara sisi yang atas dengan sisi yang bawah. Ya. Kemudian ada lagi yang ini. Namanya apa kalau yang ini? Apa ini namanya? Bangun datar apa ini? Saudara-saudara? Saudara-saudara? Nggak tahu juga. Apa? Ada yang tahu? Belah ketupat ya? Belah ketupat, bukan belah ketupat. Kalau belah ketupat seperti jajar genjang, tetapi panjang sisinya semuanya sama. Kalau belah ketupat biasanya lebih sering digambarnya seperti ini. Ini belah ketupat. Ya, ini belah ketupat. Kayak ketupat kan? Ya, kalau ini kan tidak seperti belah ketupat. Apa ini namanya? Trapesium. Trapesium. Ini trapesium, saudara-saudara. Ini jajar genjang, ini belah ketupat. Kalau jajar genjang luasnya alas dikali tinggi. Kalau apa ini namanya? Apa tadi? Belah ketupat. Belah ketupat itu diagonal. Ini diagonalnya yang ini, tarik garis ke sini namanya diagonal. Dikali diagonal itu siapa yang lagi tiduran enak banget. Ya, dibagi 2. Itu rumus dari belah ketupat luasnya. Ya, kalau ini trapesium. Jumlah sisi yang sejajar itu yang atas dengan yang bawah. Ini kalau di sini gambarnya, ya. Jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi, kemudian dibagi 2 atau setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, itu luas trapesium. Satu lagi. Kalau yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Apa ini? Layang-layang. Oke, layang-layang. Apa kenapa gambarnya begini? Apa rumus luas layang-layang? Layang-layang. Bukan. Apa tuh? Layang-layang, Melisa? Babang? Aduh, katanya tahu. Hakim? S kali S, Bu. Apa? S kali S kan? S kali S. S kali S mah ini tadi persegi sisi kali sisi. Kalau ini bukan. Diameter kali diameter. Oh, diameter mah urusannya sama lingkaran. Ini kan bukan lingkaran. Apa? Ada yang tahu? Tinggi, bukan. Nggak ada tingginya. Kalau di layang-layang itu nggak ada bagian yang disebut tinggi, nggak ada. Ini rumusnya sama seperti ini. Belah ketupat ini rumusnya sama. Diagonalnya yang ini, kalau pada layang-layang. Dikali diagonal dibagi 2. Setengah dikali diagonal. Atau diagonal dikali diagonal dibagi 2. Aduh, Masya Allah. Ini ya, jadi luas bangun datarnya harus kembali dihafalkan. Ya, kita hapus dulu, nanti mudah-mudahan bisa kita bahas dengan lebih jelas lagi yang lainnya ya. Sekarang ini aja dulu yang ada di layar. Oke, Ibu ulang ya. Jadi ini luas persegi dulu dicari. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, maka 24 dikali 20, 24 sama dengan 570. Ya. Nah, yang selanjutnya mencari luas setengah lingkarannya. Ini kan setengah lingkaran. Ya, diameternya adalah 24, berarti jari-jarinya 12. Berarti apa rumusnya mencari luas lingkaran ini? Satu lingkaran aja dulu, satu setengah lingkaran, satu bagian aja dulu. Apa rumusnya berarti? L 1/2. 1/2 dikali? 2. Ya. Dikali R. Dikali pi kali R pangkat 2. Oke, tulis di bukunya masing-masing. Luas sama dengan 1/2, luas tengah lingkaran ya. 1/2 dikali pi R pangkat 2. Ya, pi-nya berapa? Pi-nya berapa? 3,14, bukan 14. 3,14. R-nya berapa? 12.
12. Oke, silakan coba dihitung. Ibu kasih waktu 5 menit. Berarti 1/2 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12. Ini rumus setengah lingkarannya. Setengah dikali pi kali r pangkat 2. Kemudian ini ditulisnya setengah dikali 3,14 dikali 12 kali 12. Silakan dihitung. Ibu kasih waktu dulu. 5 menit aja dulu. 226,08. 226,08. Suara siapa nih? Kakak. Oh, Raka. Oke. Raka sudah menjawab. Yang lain kita tunggu. 226,08 kata Raka. Yang lain silahkan dihitung dulu. Siapa tahu nanti jawabannya beda. Belum 5 menit. Masih ada waktu 3 menit lagi. Udah, ada yang ketemu? 1/2-nya dapat dari mana, Bu? 1/2-nya karena bagian lingkaran. Ini kan bagian lingkaran yang mau kita cari luasnya. Ini kan? Kemarin Ibu sudah mengajarkan. Kalau seperti ini bentuknya, ini berarti hanya 1/2. Berarti kalau luas dari setengah lingkaran atau 1/2 lingkaran, 1/2 bagian dikali luas lingkarannya pi r kuadrat. Ya, karena itu 1/2-nya ditulis. Dikali 3,14, dikali 12, dikali 12. Ini boleh untuk disederhanakan dengan angka 2 boleh dicoret. Supaya nanti tidak perlu dibagi di akhir. Bisa ya? Ketemu berapa tuh berarti? Ini apa sih? Ketemu berapa berarti? Sudah ada yang ketemu lagi, Sofia? Raifat? Karisa mungkin udah ketemu Karisa? Masih belum? 226,8, Bu. 226,8 apa 0,08? Awas tuh, 0,8 dengan 0,08 beda artinya ya. Ya, oke. Baru 2 yang ikut menjawab. Ini kalau di kelas biasanya, ini kan bisa dibagi ya, 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Berarti tinggal dikalikan. Ini dikali. Hasil baginya tadi berapa? 226,8, Bu. Berapa, Babang? 226,8. 226,8. Oke. Tadi Raka 226,08, Hakim 226,08, Babang 226,8. Yang benar yang mana nih ya? Kita cari yang berikutnya. Melisa udah ketemu belum? Belum yang lain nih? 226,08, Bu. Siapa nih? Suaranya Azril ya? Ya, Bu. Ya. Terus siapa lagi? 226,08 juga. Oke, yang lain? 226,8, Bu. Melisa 226,08 juga. Karisa udah ketemu? 226,08. Meli juga 226,08 juga katanya. Oke, kita lihat. Fadil. Adil. Oh, Fadil. 226,08, Bu. 226,08 juga. Ini beneran ngitung kan ya? 226,08. Azam. Oke. Hitung-hitung, Bu. Bener ngitung ya? Bener ngitung ya? Hitung, Oke. Bu. Oke ya. Ini jadi dapat 6 dari mana Bu Guru? Dari 12 dibagi 2. Supaya sederhana, maka
kita tulis ini sama dengan 6. Maka 3,14 dikali 6 dikali 12. Hasilnya adalah 226,08, bukan 0,8. Hati-hati ya. 0,08 dengan 0,8 itu angka yang berbeda. Ya, 226,08. Kebanyakan tadi sudah betul ya. Artinya, kalau kita mencari luas bangun, maka tinggal kita jumlahkan. Luas persegi yang diminta, ini dia luas perseginya. Kemudian luas tengah lingkaran, ini dia luas tengah lingkarannya. Ditambah luas tengah lingkaran, tambah ini lagi. Tambah luas tengah lingkaran, tambahin ini lagi. Tambah luas tengah lingkaran yang terakhir, tambahin lagi yang ini. Itu ya. Jadi yang diminta ada berapa bagian? Ada 5 bagian bangun, ya. Maka angka yang dijumlahkan juga harus ada 5, ya. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini, 576 ditambah 226,8 ditambah 226,08 lagi ditambah 226,08 lagi ditambah 226,08 lagi. Hasilnya adalah 1480,32. Ya. Nah, kemarin ini ada yang menjumlahkan dengan desimal, tetapi angkanya jadi ratusan di belakang, koma ya. Bentar ini. Ya, Bu, saya, Bu. Ibu ambil, iya saya Bu, ya. Oke, Ibu contohkan ya. Ini contoh angka yang kemarin. Berapa tadi? 37 itu ya, 0,68. Ini kan kemarin ya. Yang PR ini ya, yang kemarin tugas kemarin ditambah 37,68. Nah, ini kalau dijumlahkan itu seperti biasa saja, seperti menjumlahkan seperti tidak ada komanya. Ya, padahal ada komanya. Ya, yang pasti kalau koma pada jumlah kurang itu pasti turun di sini. Set di sini. 8 ditambah 8-nya kan 16. Tulis 16 di sini, simpan 1 di sini seperti biasa. 1 ditambah 6 7 ditambah 6 3. Ya, 13 maksudnya. Maka 3-nya ditulis di sini, 1-nya simpannya tetap ke depannya. Bukan di sini ditulis angka 136. Itu salah, ya. Jadi ini lanjut, 1 ditambah 7 itu 8, ditambah 7 15. Di sini tulis 5-nya, ya. 1-nya simpan di depannya lagi. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. Jadi ini menjumlahkannya seperti biasa. Jadi tidak ada, di sini angkanya hanya puluhan, bukan puluhan. Hanya ada 2 angka, berarti pasti di bawahnya juga hanya ada 2 angka di belakang koma. Ya, jadi dijumlahkannya kalau ada ratusannya, kalau dijumlahkan lebih dari 10, ini maju ke depan angkanya seperti biasa. Kemarin ada yang beberapa, ada sekitar 2 sampai 5 orang itu salah. Jadi di sini ditulisnya angkanya 1. Jadi 136. Terus jadi akhirnya salah hasilnya. Ya. Jadi kalau menjumlahkan bilangan desimal itu sama seperti penjumlahan biasa, hanya tanda koma itu pasti lurus. Gitu ya. Jadi tidak, nanti kalau di sini angkanya misalkan 3 angka, kamu anggapnya ratusan, nanti di sini jumlahnya jadi ribuan malahan. Bukan begitu caranya ya. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Itu cara menjumlahkannya. Ini juga sama yang di bawah ya. Jadi puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, satuan dengan satuan, koma dengan koma, angka di belakang koma dengan angka di belakang koma itu setara ke bawahnya. Itu cara menjumlahkannya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak. Sudah mengerti? Tidak, Bu. Mudah yang ini mudah. Sudah, Bu. Mudah, susah. Ada yang bilang mudah, ada yang susah. Ya, mudah-mudahan mudah ya. Ya. Nanti akan kita coba bahas soal yang lainnya lagi, tapi besok lagi aja. Untuk hari ini cukup ini saja. Bisa kamu ulang lagi, dipahami. Oh, kalau mencari luas gabungan itu berarti menjumlahkan luas setiap bagian pada bangun datar tersebut. Kalau mencari keliling bangun datar, menjumlahkan sisi terluar, bukan menjumlahkan keliling dari bangun datar yang ada pada bangun datar gabungan, tetapi menjumlahkan sisi terluar pada bangun datar tersebut. Itu kalau keliling. Tapi kalau luas, menjumlahkan luas setiap bagian pada bangun datar yang dimaksud. Seperti itu. Ya. Oke,
Sekali lagi ada pertanyaan atau tidak? Tidak, kalau tidak materinya hanya sampai Tidak, sini Bu. saja ya. Ibu tutup dulu, stop share-nya. Ya. Hari ini belum akan Ibu berikan tugas matematika karena Ibu harap kalian bisa memahami dulu materi yang barusan ya. Tugas hari ini nanti ada di classroom, bentuknya G-form lagi. Soal latihan masih mengenai tema 4 karena kemarin di sekolah juga tidak terlalu banyak soal latihan ya. Jadi Ibu berikan soal latihan tema 4 bentuknya G-form. Dan tugas yang kemarin itu masih ada yang tidak mengerjakan. Sudah Ibu nilai semua kalau sampai semalam ya. Kurang tahu kalau setelah Ibu menilai masih ada yang menyetorkan tugasnya. Tapi yang tugas kemarin belum semuanya selesai. Begitu juga dengan G-form-nya. Tolong segera diselesaikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk Zoom hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalian juga bisa betul-betul memahami ya. Bukan hanya mengikuti saja. Tadi ada yang tiduran, mudah-mudahan bisa ya tiduran teh ya. Bukan cuman tiduran setor muka aja ya. Ini ada 20 ya siswa yang bergabung hari ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nanti silakan dicek sekitar 5 sampai 10 menit lagi tugasnya di classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan boleh live dari Zoom. Salam dari Binjai. Hmm. Dari Binjai.